Akhirnya Ranti memberikan flash disk Sarah kepada Mirsa. Dan akhirnya Mirsa tahu dan memberitahu Reza kalau Sarah adalah dalang di balik kematiannya Akira. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya akan semakin pelik sekali nih guys alur ceritanya. Karena memang kita tuh tahu ya guys ya, kalau Mirsa sekarang ini benar-benar deh permasalahannya itu banyak banget. Permasalahannya itu bukan hanya kepada hubungan dia dengan Reza doang gitu ya. Soal kepercayaan gitu ya, tapi hubungan dia dengan adiknya, kemudian hubungan dia dengan si Felisa, hubungan dia dengan Sarah. Jadi kayak gak beres-beres gitu permasalahan Mirsa sekarang. Dan memang benar sebenarnya cara atau satu-satunya cara untuk bisa terlepas dari itu semua, Mirsa harus bersatu dengan orang lain. Dan kemungkinan besar bersatu dengan Devan. Karena coba ya kalian pikir, ya mungkin ini adalah suatu hal yang susah untuk memberikan keputusan sebenarnya. Coba kalian pikir ya, kalau Mirsa memutuskan untuk tidak lagi bersatu nih dengan Reza. Sebenarnya yang diuntungkan memang orang-orang yang lain gitu. Pada akhirnya yang kalah itu adalah Mirsanya sendiri kan, dan Reza karena tidak berhasil berjuang. Tapi ketika Mirsa putus dengan Reza nih guys, bukannya Mimin gimana ya, bukannya Mimin gak mau melihat Mirsa dan Reza ini bahagia. Mimin tuh pengen banget, tapi kita juga ya kalau ngelihat dari alur ceritanya yang bikin masuk akal nih. Kalau Reza dan Mirsa putus, ya Mirsa setidaknya mengurangi permasalahan atau konflik di dalam hidupnya dulu nih. Yaitu ya tidak adanya kejahatan yang dilakukan oleh Ranti, Sarah, dan Felisa terhadap dia. Dia juga gak ada berhubungan apa-apa lagi nih dengan mereka. Karena yang mereka inginkan kan Reza bisa mereka kendalikan kan. Dan jika Mirsa bersatu dengan Devan, ya tentunya Pak Pramana pun ya kalau anaknya bisa dibahagiakan oleh laki-laki ini, ya pasti Pak Pramana akan mendukung. Begitupun dengan Ibu Desi, karena sebelumnya Devan pun juga sudah minta izin untuk berjuang mendapatkan cintanya Mirsa lagi. Tapi, nah ini guys ada tapinya. Perjuangan cintanya Mirsa dan Reza ini kan gak berhenti sampai sekarang aja, ya kan? Walaupun memang kita dibikin kesel banget dengan alur cerita yang kemarin ya, dimana si Felisa sekarang sudah mulai menggunakan cara yang licik untuk bisa mendapatkan perhatian dari Reza. Tapi Mimin yakin dengan kekuatan cintanya Mirsa terhadap Reza, Mirsa akan tahu kalau Felisa ini licik dan menggunakan segala macam cara. Dia menggunakan perasaannya Reza untuk bisa memberikan perhatian terhadap dia. Jadi kalian tenang saja guys. Kalau sekarang mungkin ya awalnya Felisa berpikir ya dia harus bisa mengambil hatinya Reza dengan cara dia harus bukan bermain licik ya yang dia pikirkan di awal. Dia harus bermain cantik aja. Dia kalau bisa ya gak menggunakan cara yang licik, karena dia yakin dengan kekuatan cinta dia terhadap Reza dia akan bisa meluluhkan hatinya Reza. Tapi nyatanya memang tidak bisa sama sekali, karena memang cintanya Reza terhadap Mirsa itu tuh benar-benar sangat amat penuh sekali. Dan akan sulit lah bagi si Felisa ini untuk meluluhkan hatinya Reza. Tapi ya dengan cara perhatian seperti kemarin ini memang dia berhasil mendapatkan perhatian dari Reza. Karena kan memang Reza ini tuh juga tahu apa yang terjadi di masa lalu terhadap si Felisa ini. Dia tahu Felisa ini alergi stroberi. Dia tahu juga masa lalu yang membuat Felisa ini sedih karena memang mereka sedekat itu di masa lalu. Makanya ya Felisa menggunakan cara itu untuk bisa meluluhkan hatinya Reza. Walaupun sebenarnya gak akan ada tuh yang namanya luluh-luluhan ya guys ya. Karena hatinya Reza cuma ada
sama Mirsa doang. Cuma ya memang ada kesalahpahaman aja jadinya gara-gara si licik Felisa ini, si caper Felisa ini menggunakan cara yang licik untuk bisa mendapatkan perhatiannya Reza. Dan itu jujur bikin kita kesal ya guys ya, bikin kita tuh muak banget. Dan Mimin berharap si Mirsa tahu nih kalau Felisa ini benar-benar licik sekarang. Dan nggak ada tuh yang namanya dia mau memperjuangkan cinta dia terhadap Reza dengan cara yang benar, nggak akan ada ya kan guys. Dan ya jujur Mimin udah sangat amat muak banget dengan Felisa sekarang. Apalagi dia juga sudah sangat amat didukung sama Sarah. Kita tahu ya Sarah itu benar-benar sangat memuakkan juga. Dan jujur ngelihat mukanya Sarah aja tuh bikin Mimin tuh jadi pengen muntah ya guys ya. Karena keselnya tuh minta ampun. Enggak Sarah, enggak Karina, enggak Felisa, enggak Ranti, semuanya jahat. Coba aja kalian pikir ya, siapa sih orang-orang yang baik yang ada di sinetron Wanita Istimewa? Cuma Bu Desi, Mpok Siti, Pak Pramana juga baru insaf. Itu doang. Selebihnya, wah jahat semua. Apalagi si Radit juga. Wah si pembohong ulung ya guys ya. Tolol banget si Karina kalau dipikir-pikir ya. Mau aja ngedengerin kebohongan demi kebohongan yang sudah dilakukan terus-terusan sama si Radit gitu. Percaya aja ya. Padahal Radit ini tuh udah sering sekali membuat dia sakit hati, tapi tetap aja dia luluh sama Radit. Nah, ini nih yang bikin kita tuh jadi sangat amat muak. Dan ya mudah-mudahan saja nanti kita akan melihat apa lagi nih gebrakannya si Karina setelah ini, setelah dia lagi-lagi dibohongi sama Radit. Apakah dia mau mengambil kembali uang dia yang sudah diakuisisi sama Radit? Nah tentu akan sulit, apalagi ketika dia tahu 1% dari sahamnya Pak Pramana itu sudah diberikan kepada Ranti. Wah ini sih bakalan bikin kacau balau sih ya hubungannya Radit dengan Karina ke depannya. By the way, di episode hari ini pun kita juga lagi-lagi akan melihat ya kegaduhan yang akan dibuat oleh si Ranti. Sebenarnya seluruh kegaduhan dan konflik yang ada di sinetron Wanita Istimewa itu semua berawal dari Ranti ya nggak sih? Dia yang membuat adu domba antara Felisa dan Mirsa yang pada akhirnya sebenarnya tujuan dia ya ingin mengambil hatinya Reza dengan cara menghancurkan dua wanita ini guys. Dan di sisi lain dia juga diuntungkan dengan saham 1% ya, walaupun 1% dari sahamnya Pak Pramana itu banyak banget loh guys. Dan kebayang ya si Radit mendapatkan 40% dari sahamnya Pak Pramana, tentu dia tidak akan mau untuk mengembalikan saham tersebut kepada Karina setelah apa yang sudah dia lakukan. Dan sekarang Karina benar-benar sangat amat tersakiti sekali, dia lagi-lagi dibohongi sama Radit. Kemudian nanti kalau dia masih aja luluh sama Radit ya bodoh banget gitu, karena udah terus-terusan gitu loh dibohongi tapi kok malah masih percaya begitu aja. Dan ya Mimin berharap sekali mudah-mudahan saja sebentar lagi Karina ini akan mendapatkan ya bisa dibilang mendapatkan karma banget lah atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Mirsa ya guys ya. Mudah-mudahan dia menyesal gitu karena sudah berbuat jahat sama Mirsa. Ya kalau memang Radit berpisah dari Karina ya udah, tinggal nanti ya Kak si Mirsa ngedeketin Devan dengan Karina. Tapi dengan satu cara ya guys ya, satu alasan. Kalau Karinanya sudah insaf. Sekarang kan Karinanya menggila banget nih, benar-benar sakit jiwanya minta ampun ya. Ditambah lagi dengan hasutan-hasutannya Nurma yang membuat dia tuh jadi semakin gila. Apalagi nanti dia ya, kalau pokoknya intinya kalau dia masih percaya sama Radit ya hidup dia gak akan bener. Dan Mimin berharap si Karina ini tuh beneran cepetan insaf gitu. Nah kalau dia insaf kan bisa dideketin sama Devan. Orang Devan sudah terbukti baik gitu loh. Dan ya Pak Pramana bisa mendapatkan dua menantu yang sangat amat baik hati gitu ya guys ya. Dan Felisa ya udah, Felisa nggak usah dipikirin lah. Ranti kalau bisa sama Bang Markum nggak apa-apa ya kan. Kemudian Radit ya mungkin cocoknya sama Felisa ya mungkin nggak apa-apa juga lah. Yang penting jangan sampai sama Karina lagi gitu, karena emang Karina nggak capek apa dibohongi terus-terusan seperti ini. By the way kita tahu ya guys ya kalau di episode terakhir kemarin nih kita melihat
Bibi Ida ya, Bi Ida yang kerja di rumahnya Reza menemukan flash disk yang dicari-cari sama si Sarah, yang mana flash disk itu kita tahu semua kalau itu adalah satu-satunya bukti yang memang tidak akan bisa terbantahkan nantinya jika polisi tahu kalau itu adalah video penabrakannya Akira yang sudah dilakukan oleh Sarah. Dimana Sarah ini berusaha untuk menutupi itu semua, tapi untung saja memang yang mendapatkan flash disk itu Bi Ida, dan kebetulan Ranti juga di sana. Ranti kan tahu kalau itu semua adalah rahasia terbesarnya Sarah, sehingga dia langsung mengambil flash disk tersebut dan langsung memberitahu Mirsa nih guys di episode kali ini. Nah, apakah ini pertanda kalau cerita kebohongan kebusukan Sarah akan berakhir di episode hari ini tentang kematiannya Akira? Tentu Reza akan sangat amat malu dan merasa bodoh banget karena selama ini dibohongi sama kakaknya sendiri dan lebih percaya dengan kakaknya, dengan drama dan skema kebohongan yang sudah kakaknya buat dibandingkan dengan insting seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis. Ya ampun, belibet banget deh Mimin. Udah gak sabar banget untuk nonton Sarah dilaporkan ke polisi dan langsung dipenjara. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.